sudah banyak ini gajinya di sana, sudah penghasilannya sudah banyak di sana, kenapa kok resign? Seperti video saya yang terakhir, bukan terakhir sih sebenarnya, video saya yang tentang tentang lowongan pekerjaan di perusahaan pialang. Videonya bisa dicek di atas sini atau di atas sini mungkin ya. Jadi bisa dicek di situ videonya. Nah, ada banyak yang bertanya tentang kenapa saya bisa resign dari situ. Ada yang bertanya, "Bang, kok kan sudah banyak ini gajinya di sana, sudah penghasilannya sudah banyak di sana, kenapa kok resign?" Seperti itu. Nah, sebenarnya alasannya ada dua. Yang pertama adalah alasan saya kenapa bisa keluar karena soal pendirian sih sebenarnya. Jadi prinsip agama, karena saya selama 2 tahun bekerja di sana, saya lumayan banyak masukan dari beberapa teman-teman, baik itu yang dekat maupun yang orang-orang yang baru saya kenal, bahwa pekerjaan ini itu sebenarnya tidak cocok atau tidak masuk di syariat Islam seperti itu. Jadi hanya ada banyak aspek-aspek yang sebenarnya itu berlawanan dengan apa yang diajarkan di agama Islam, agama saya. Jadi pertama itu itu dari prinsip pribadi saya ya. Ini saya tidak di luar orang-orang yang lain yang masih bekerja di sana meskipun mereka beragama Islam. Cuman kalau saya pribadi, secara pandangan saya pribadi, saya karena alasan itu pertamanya. Lalu alasan yang kedua, kenapa saya bisa keluar, karena saya punya beban mental sebenarnya. Nah, beban mentalnya itu karena nasabah-nasabah, baik saya pribadi maupun anggota tim saya yang menjadi nasabah dari tim saya, itu mereka banyak dan mayoritas semuanya rugi. Nah, rugi itu dikarenakan kondisi pasar, bisa juga karena mereka transaksinya bertransaksi dengan cara yang sangat ugal-ugalan seperti itu. Jadi mereka juga penyebabnya juga karena serakah. Nah, kalau kita trading itu biasanya kalau kita serakah jatuhnya juga cepat karena posisi harga di market itu tidak ada yang bisa tahu, hanya Tuhan yang tahu kapan naik, kapan turun. Meskipun kita juga dibekali dengan analisis teknikal dan fundamental ya, hanya saja ketika yang namanya fundamental atau force major terjadi, itu harga bisa langsung sangat radikal turunnya, bisa juga sangat radikal naiknya, kayak gitu. Itu yang tidak bisa kita antisipasi. Nah, saya saat itu merasa sangat beban mental, apalagi banyak nasabah saya yang mengeluh kepada saya tentang kenapa kok dia rugi, bla 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 bla. Nah, itu saya ditambah dengan alasan beban mental itu, akhirnya saya memutuskan untuk resign dari situ. Seperti itu. Tapi sebenarnya dengan alasannya saya resign itu tidak berarti saya tidak merekomendasikan bekerja di situ, tidak. Itu alasan saya pribadi. Tapi jika teman-teman masih ada yang mau ingin bekerja di sana, itu urusan kalian. Saya tidak berhak untuk mencampuri, karena dari sisi manfaat ilmu yang saya dapat bekerja di perusahaan pialang itu juga sangat besar, dan sampai sekarang ilmunya masih saya pakai. Jadi ilmu sales marketing yang saya dapatkan di sana itu sangat berguna ketika saya sekarang merintis usaha saya sendiri dan bekerja untuk berbagai proyek apapun kayak gitu. Jadi ketika saya dulu dapat tahun 2015 ketika saya memulai sebuah bisnis startup namun gagal ya, saya bangga saya gagal. Saya mendapatkan ilmu yang saya pakai untuk mendapatkan investor pada saat itu ya, ilmu dari pialang itu. Bagaimana caranya saya mendapatkan nasabah untuk berinvestasi, sama seperti ketika saya strateginya untuk mendapatkan investor untuk startup saya pada saat awal-awal tahun 2015.
Seperti itu. Jadi saya sangat rekomendasi untuk kalian-kalian semuanya yang pengen belajar sales dan marketing atau pengen belajar ilmu komunikasi. Itu untuk episode kali ini. Terima kasih sudah menonton. Nanti bakalan saya update lagi video-video berikutnya dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.